Oke, udah. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu implementasi image data generator pada dataset Citra sebagai argumentasi data dalam pengembangan model deep learning untuk deteksi ekspresi wajah. Dan dosen pengampunya ada Pak Putu Trisna Hadi Permana, SPDM. Next. Ini anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Medi NIM 03, ada Dimas NIM 33, ada Dika NIM 01, ada Chandra NIM 25, dan ada Mandara NIM 36. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang saya mulai dari latar belakang. Yang melatar belakangi pembuatan proyek ini, ekspresi wajah merupakan bentuk komunikasi nonverbal penting yang memiliki berbagai aplikasi, seperti dalam layanan pelangganan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan kemajuan teknologi deep learning, terutama Convolution Neural Network atau CNN, pengenalan ekspresi wajah secara otomatis menjadi lebih akurat. Namun tantangan seperti variasi pose, pencahayaan, dan kualitas gambar dapat mempengaruhi kinerja model. Untuk mengatasi keterbatasan data, teknik argumentasi citra menjadi solusi penting. Menggunakan image data generator dari library keras memungkinkan argumentasi real-time melalui transformasi seperti rotasi, translasi, flipping, scaling, dan penyesuaian kecerahan. Nah, dalam proyek ini kami menggunakan image data generator akan mengimplementasikan untuk meningkatkan akurasi dan ketahanan model CNN dalam mendeteksi berbagai ekspresi wajah. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan di berbagai bidang, termasuk pemahaman emosi pengguna, dukungan pembelajaran, dan pemantauan kesehatan. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk menerapkan teknik augmentasi menggunakan image data generator dari keras guna menambahkan variasi data pada citra ekspresi wajah, membangun model CNN yang mampu mendeteksi ekspresi wajah serta mengimplementasikan model tersebut agar dapat beroperasi secara real time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan tentang batasan proyek yang kita selesaikan. Yang pertama, ada jenis ekspresi yang dideteksi terbatas, hanya mampu mendeteksi 7 jenis ekspresi wajah, yaitu marah, jijik, takut, senang, netral, sedih, dan terkejut. Yang kedua ada menerapkan teknik argumentasi menggunakan image data generator dari library keras dengan melakukan augmentasi rotate, share, flip, shift, dan zoom. Yang ketiga ada dataset diperoleh dari platform Kaggle terdiri dari citra grayscale dengan resolusi 48 kali 48 pixel. Yang keempat ada sistem dirancang untuk dijalankan di lingkungan desktop atau komputer laptop dengan Python. Yang kelima ada meskipun dengan deteksi lebih dari suatu wajah, prediksi ekspresi tidak difokuskan pada identifikasi individu atau pelacakan multi wajah secara akurat. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini kami menggunakan dataset dari Kaggle
yang terdiri dari 7 kelas dan ada sekitar 35.000 file yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu data testing dan data training. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan langsung mendemonstrasikan codingannya. Mungkin Dimas bisa di next ke codingannya. Baik, langkah pertama yang kami lakukan yaitu adalah load dataset yang kemudian diekstrak ke dalam folder bernama dataset. Nah, struktur dari dataset ini sudah kami susun berdasarkan folder train dan juga test, di mana masing-masing folder berisi subfolder yang mempresentasikan ketujuh kelas ekspresi wajah yang kami gunakan. Berikutnya itu kami di program mengimport beberapa library utama seperti NumPy untuk memanipulasi array atau data numerik. Kemudian ada Matplotlib itu digunakan untuk visualisasi grafik serta TensorFlow.crush yang digunakan untuk membangun dan juga melatih model dari CNN. Berikutnya masuk ke processing dan augmentasi gambar. Bisa di zoom mungkin. Nah, dataset yang digunakan itu sudah dipisah ke dalam dua folder, yang mana satunya untuk data pelatihan yang kami sebut train, dan data satunya lagi untuk data validasi yang di folder itu test. Kemudian masing-masing berisi subfolder berdasarkan label dari ekspresi wajah. Kemudian model nanti dilatih menggunakan batch size sebesar 64 gambar per iterasi dan proses pelatihan dijalankan selama 50 epoch. Nah, kemudian untuk tahap pemrosesan data itu menggunakan fitur image data generator dari Crush. Nah, fungsi ini digunakan untuk menyiapkan gambar agar siap digunakan dalam pelatihan model, sekaligus memperkuat data pelatihan melalui proses augmentasi. Nah, proses pertama yang kami lakukan yaitu rescaling, yaitu mengubah nilai pixel gambar dari rentang 0 sampai 255 menjadi skala 0 sampai 1. Nah, ini kenapa ini itu penting? Jadi ini itu untuk mempercepat proses pelatihan dan membuat model lebih stabil. Nah, khusus pada data pelatihan, itu dilakukan juga berbagai teknik augmentasi guna meningkatkan kemampuan generalisasi model. Nah, augmentasi ini mencangkup, itu ada rotasi gambar, itu hingga 30 derajat, kemudian ada pergeseran horizontal dan vertikal sebesar 10%, kemudian transformasi share dan zoom hingga 10%, serta itu ada flip untuk horizontalnya. Nah, tujuan utama dari augmentasi ini adalah untuk mencegah overfitting. Nah, untuk memudahkan apa itu overfitting, ini merupakan kondisi saat model terlalu hafal data yang sebelumnya dilatih sehingga kurang mampu mengenali data yang baru. Nah, dengan ini memberikan variasi pada gambar latih, di mana model dapat mendorong untuk belajar dari pola yang lebih beragam. Nah, dan perlu dicatat juga bahwa augmentasi ini hanya diterapkan pada data pelatihan atau train, sementara untuk data validasi itu hanya melalui proses normalisasi atau rescaling, tanpa adanya perubahan bentuk agar hasil evaluasi tetap akurat dan tidak bias. Kemudian kita masuk ke tahap load dataset dengan generator. Mungkin bisa di zoom. Nah, dataset kemudian nantinya akan dibaca menggunakan
flow_from directory yang secara otomatis membaca gambar dari folder berdasarkan label dari subfoldernya. Nah, di mana ini mengatur ukuran gambar menjadi 48 kali 48 pixel dalam skala abu-abu atau grayscale. Dan mengubah label menjadi bentuk one-hot encoding sesuai jumlah kelas, yaitu 7 kelas. Di mana hasilnya itu ada 28.709 gambar training dan juga 7.178 gambar untuk validasi. Kemudian masuk ke tahap desain arsitektur CNN. Nah, setelah data siap, kita lanjutkan dengan tahap berikutnya adalah membangun arsitektur CNN. Nah, model yang digunakan terdiri dari beberapa lapis, yaitu yang pertama Conv2D untuk mendeteksi fitur gambar seperti tepi, bentuk, dan juga pola. Kemudian tahap berikutnya itu Max Pooling 2D untuk mengurangi dimensi fitur agar lebih efisien. Selanjutnya itu ada Dropout juga digunakan untuk mencegah overfitting dengan cara menonaktifkan sebagian neuron secara acak dan saat pelatihan. Kemudian setelahnya akan melalui proses ekstraksi fitur, data diratakan melalui layer flatten dan dilanjutkan ke density layer berjumlah sekitar 1024 unit dengan aktivasi 3LU. Nah, output dari model ini adalah 7 neuron dengan aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas dari masing-masing ekspresi wajah. Berikutnya masuk ke tahap kompilasi dan pelatihan model. Nah, model kemudian dikompilasi menggunakan loss function categorical cross entropy untuk klasifikasi multiclass. Nah, optimizer sama dengan Adam itu untuk algoritma update robot dan matriks akurasi untuk mengevaluasi performa model. Nah, proses pelatihan ini dilakukan selama 50 epoch dengan ukuran batch itu 64. Kemudian data training terdiri dari lebih 28.000 gambar, sedangkan data validasi lebih dari 7.000 gambar. Nah, untuk tahap visualisasi performa model akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dimas. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan penjelasan terkait visualisasi hasil dari training model. Di sini untuk memvisualisasi hasil training tersebut, di sini saya menggunakan Matplotlib, yang dimana nanti hasil dari training model akan divisualisasikan dalam bentuk plot. Nah, di sini dapat dilihat, di sini terdapat hasil dari visualisasi model yang dengan menggunakan augmentasi data. Dan berikut untuk hasil visualisasi training model yang tanpa menggunakan augmentasi data. Nah, jika dilihat dari hasil visualisasinya, model yang kita bikin ini memang masih belum cukup akurat, karena jika dilihat pada hasil akhir training itu akurasinya masih cukup kecil, yaitu sekitar dari 0,5 sampai 0,59 itu yang tanpa augmentasi, sedangkan dengan augmentasi pun juga demikian, itu 0,5 sampai 0,55 sekian. Nah, jika dilihat pada grafiknya itu memang tidak ada yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik itu dengan augmentasi maupun tanpa augmentasi. Namun dapat dilihat jika dengan menggunakan augmentasi itu hasil dari training itu
itu menunjukkan bahwa augmentasi ini dapat membantu mengurangi walaupun sedikit ya, belum yang terlalu cukup signifikan. Jika kita lihat di hasil tanpa augmentasi, ini terdapat di akhir ini tiba-tiba lonjakan yang cukup besar dalam nge-training datanya. Nah, ini ada indikasi walaupun memang belum yang cukup signifikan, tapi ada indikasi dari overfitting. Sedangkan pada saat dengan menggunakan augmentasi itu tidak adanya hal seperti itu gitu hingga di akhir. Nah, makanya dari itu hasil dari training model yang kita buat itu memang dengan menggunakan augmentasi cukup membantu walaupun memang belum yang cukup signifikan. Mungkin begitu untuk hasil dari model yang kita bangun. Next-nya itu kita masuk ke implementasi dari model yang telah kita buat, yaitu dengan menggunakan OpenCV yang akan dijelaskan oleh Medi. Baik, mungkin untuk Dimas bisa dibuka pendeteksi wajahnya. Mungkin sebelum ke demonya, mungkin ini bisa dijelaskan terkait kode dari implementasinya. Baik, jadi bisa di zoom. Oke, jadi dari data yang sebelumnya sudah kami gunakan, itu kami bagi menjadi yang pertama itu 0 itu kami gunakan untuk marah, 1 itu untuk jijik, 2 itu untuk takut, dan 3 untuk senang, 4 itu untuk ekspresi netral, 5 untuk ekspresi sedih, dan 6 untuk ekspresi terkejut. Dan nanti saat melakukan scanningnya itu akan muncul presentase dari hasil seberapa akurat ke 7 ekspresi ini yang akan mungkin bisa langsung coba Dimas. Oke, sambil menunggu mungkin nanti hasilnya itu akan seperti ini. Coba diam, Dimas. Nah, untuk ini terdeteksi netral dengan presentase di bawah 80%. Mungkin coba ekspresi lain yang lebih ambigu. Coba dilepas kaca ya. Nah, untuk senang coba agak diperlihatkan giginya karena dataset yang kami gunakan dominan menggunakan ekspresi tersenyum lebar. Nah, untuk ekspresi senang ini akurasinya itu lebih dari 90%. Dan untuk ekspresi lain mungkin bisa dicoba lagi, Tim. Mungkin ekspresi terkejut. Mungkin marah, Dimas. Coba marah. Marah gitu, alisnya digituin. Karena Dimas tidak bisa marah.
Jadi di sini dataset yang kami gunakan itu dominan menggunakan wajah orang Eropa. Nah, kemarin kami sempat coba menggunakan dataset tambahan itu menggunakan wajah orang Asia itu lebih akurat lagi. Dan ya, mungkin Dimas bisa coba ekspresi lain jika ingin mencoba ekspresi lain. Jadi total itu ada 7 ekspresi. Jika dari program tidak mendeteksi adanya ekspresi, itu akan dominan mengarah ke netral. Itu kami pasang di netral. Dan sisanya itu nanti akan mengikuti ekspresi yang sedang ditangkap. Kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup kali ya. Ya, mungkin kami cukupkan. Jadi kesimpulan siapa? Dimas atau aku? Mungkin aku kesimpulan dari sistem yang tadi aja. Dari model yang tadi. Jadi secara keseluruhan, proyek ini itu akan menunjukkan bagaimana CNN dapat digunakan untuk mengenali ekspresi wajah dari gambar dengan akurasi yang cukup baik. Dari yang sudah kami coba sebelumnya, itu sudah berhasil ke-7 ekspresi dapat dideteksi dengan akurasi di atas 80%. Nah, untuk seluruh proses mulai dari pengolahan data, pengembangan model, pelatihan hingga visualisasi hasil dilakukan sudah secara sistematis dan terstruktur. Sekian dari saya, mungkin akan ada tambahan dari rekan saya yang lain. Izin menyampaikan selanjutnya itu untuk kesimpulannya dari proyek ini. Sebenarnya penerapan teknik argumentasi dengan image data generator pada proyek ini itu memang belum yang cukup memberikan hasil yang memuaskan, karena pada saat proses training tadi juga hasil akurasi dari modelnya itu selama masa training dan validation itu belum yang menunjukkan perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan model yang memang dapat bekerja dengan baik itu. Model yang kita hasilkan tuh pada saat proses training dan validation itu hanya bisa dapat menghasilkan akurasi sampai sekitar 50%-an. Dan pada saat performa real time-nya juga pada saat diimplementasi memang masih keterbatasan terkait dengan kemampuannya dalam mendeteksi. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa memang augmentasi data ini umum digunakan untuk membuat variasi pada data efektif. Namun efektivitasnya dalam kasus ini itu terbatas dan perlu dievaluasi kembali atau pendekatannya alternatifnya bagaimana, karena dari mungkin yang bisa dikembangkan untuk selanjutnya itu dari datasetnya yang lebih bervariatif dengan berbagai kondisi yang di sekitarnya, sehingga ketika diaugmentasi lebih banyak variasi datanya. Mungkin itu kesimpulannya untuk proyek dari kelompok kami. Dari teman-teman lain ada yang mau tambahan? Baik, karena tidak ada tambahan, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Udah nih.